warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Sehat, Bu. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah kalau semuanya sehat. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, jadi kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Khairul, ayo dipimpin doanya. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa semoga belajar kita hari ini bermanfaat, dimudahkan dan dilancarkan dalam memahami materi. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Khairul. Oke anak-anak, jadi Ibu mau cek dulu, ini semuanya sudah hadir ya? Hadir, apakah ada yang Sudah. tidak hadir? Oh, Sudah, semuanya Bu. hadir. Semua, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya hadir, semuanya juga sehat dan semangat ya nak ya. Nah, coba kita lihat, kita mau mempelajari materi nih, materi yang luar biasa seru nih hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, seminggu kemarin kita belajar tentang materi apa ya? Coba Fajar, minggu kemarin kita belajar tentang apa Fajar? Interaksi, Bu, antar makhluk hidup, Bu. Oke, iya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang interaksi antar makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ternyata berinteraksi ya antara satu dengan yang lainnya, juga dengan lingkungannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari nih, bagaimana sih pengaruh antara manusia terhadap suatu ekosistem. Oke, nah sekarang kita mau mulai. Jadi sebelum kita mulai, kita akan melakukan sebuah kuis untuk menguji bagaimana sih pengetahuan awal kalian, karena materi ini sangat menarik dan sudah ada di lingkungan sekitar kita. Oke, silakan dibuka handphonenya, kemudian klik link yang sudah Ibu share di WA, lalu masukkan kode kuisisnya. Sudah? Sudah, oke, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 20 detik per soal, insya Allah bisa. Ya, Bu. Oke, sudah selesai ya. Wah, ini luar biasa, ini bagus sekali jawabannya. Sudah berlomba-lomba mendapatkan nilai yang baik. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai masuk nih ke materinya. Kalian sudah lihat gambar ini? Sudah Sudah, terlihat? Bu. Nah, coba Afan, ini gambar apa ya Afan ya? Gambar burung, Bu, yang sedang memakan sampah. Waduh, burungnya memakan sampah. Kalau ini kan Iya, Bu, hanya di situ. gambar. Ya, ini hanya gambar. Coba kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, pernah tidak kalian melihat kondisi seperti ini? Mungkin dengan hewan lain, kucing atau kambing seperti itu? Kambing, Bu, kadang ada yang makan itu sampah, Bu. Oh, ada yang makan sampah. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hewan yang suka makan sampah? Apa yang akan terjadi pada hewan itu jika terus melakukan hal yang sama? Mati, Bu. Mati dia lama-lama ya, karena dia bukannya makan rumput, malah makan sampah. Begitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Karena ternyata aktivitas kita itu banyak merugikan mereka, banyak merugikan si hewan-hewan tadi. Ya, kambing itu harusnya makan apa, Fajar? Rumput, Bu. Rumput, tapi dia nemu kertas, dimakan juga kertasnya ya. Ketemu plastik ya dimakan juga plastiknya, gitu ya. Oke. Nah, ya begitulah ya hewan. Jadi apa yang ada langsung dimakan oleh mereka. Oke. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar tentang materi ini begitu kan? Jadi setelah kita belajar tentang apa saja sih aktivitas yang merugikan makhluk hidup yang lain, apa saja aktivitas yang merugikan ekosistem, kita bisa mencapai sebuah tujuan. Setelah kalian belajar, kalian bisa menganalisis bagaimana faktor penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta dampaknya bagi ekosistem. Kemudian kalian juga bisa tahu
kegiatan manusia apa saja yang berdampak negatif terhadap ekosistem. Lalu, kalian juga bisa memberikan solusi untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan yang berdampak kepada ekosistem. Nah, yang terakhir, Ibu harap setelah kita melakukan pembelajaran di hari ini, kalian bisa membuat sebuah rancangan bagaimana mencegah dan mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Begitu. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harapkan setelah kita belajar, kalian jadi tahu apa sih dampak sampah itu terhadap lingkungan, bagaimana sih dampak aktivitas saya terhadap lingkungan, seperti itu. Jadi kita bisa lebih memilah apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, dan inilah yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama, jadi ada banyak sekali aktivitas manusia yang berpengaruh kepada ekosistem. Ada yang pertama itu penggunaan bahan pertanian, kemudian kerusakan habitat, dan yang terakhir adalah pencemaran. Oke, ini yang akan kita bahas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada, nah sekarang kita akan, sebelum Ibu membagikan kelompoknya, coba Ibu lihatkan dulu sebuah video ya, Nak, ya. Video yang sangat menarik. Pasti kalian juga suka kan menonton video di TV? Suka, Bu. Suka nonton My Life, My Adventure tidak? Iya, Bu. Sering, Bu. Suka sekali. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat videonya? Sudah terlihat ya videonya? Ada, Bu. Ada, Bu. Sampah plastik mengapung Suaranya juga sudah terdengar? Sudah, Ya, Bu. Sudah, Bu. di sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Videonya, kalian sudah lihat kan videonya? Oke, sudah Sudah, Bu. terlihat ya. Sebentar, kita kembali lagi. Jadi tadi ada sebuah video. Videonya itu tentang apa ya? Berisi tentang apa? Ayo Sriwiji, tadi videonya tentang apa? Tentang itu laut yang tercemar ya Bu sekarang. Iya, benar sekali, tentang laut yang tercemar. Nah, selain video tadi, Ibu juga punya gambar yang menarik ini. Ini ada gajah. Siapa yang sudah pernah lihat gajah langsung? Sudah ada. Oke, jadi ini ada sebuah gambar, ada gajah yang ternyata dia itu hidup di antara tumpukan sampah. Nah, ternyata sampah-sampah ini akan terurai ya Nak ya menjadi mikroplastik. Nah, ini loh, kita lihat nih, gajah itu harusnya hidupnya di mana sih? Di hutan kan?
Tapi kenapa dia Iya, malah hidupnya di Bu. atas sampah? Bukan, Nah, sekarang Bu. iya, sekarang Ibu tanya dengan kalian. Dari kedua masalah tadi, menurut kalian, apa sih masalah penting yang ada dari video dan gambar ini? Sampah plastik, Bu. Sampah plastik. Sampah plastiknya bagaimana itu, Fajar? Mencemari air dan tanah, Bu. Oke, iya benar sekali. Jadi apa yang dikatakan Fajar tadi sudah benar ya. Jadi itu adalah masalah. Nah, menurut kalian nih, menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang kejadian di atas? Apakah itu harus kita biarkan? Ya, atau Harus harus kita diatasi, ya, Bu. berarti kita harus diatasi. Nah, ini adalah rumusan masalah yang akan kalian jawab nanti secara berkelompok. Nah, pengelompokannya ini sudah Ibu sesuaikan dengan hasil pretest yang tadi sudah kalian kerjakan bersama-sama. Oke, ini untuk kelompok yang pertama, itu ada Khairul, Melita, Sriwiji, Rani, dan Kemudian kelompok 2 ada Fulgensius, kemudian Desi, Tasa, dan Afan. Oh iya, tadi kelompok 1 itu tambahannya Lida ya. Maaf ini Ibu tulisnya malah Melita 2 kali. Oke, nah LKPD-nya juga sudah Ibu share. Sekarang silahkan kalian kumpul bersama kelompoknya, lalu menjawab pertanyaan pada LKPD yang mengarah pada artikel dan video tadi, kemudian membuat sebuah karya. Apa itu karyanya? Kita akan membuat poster. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung ya nak ya? LKPD-nya sudah dilihat? Sudah, baik. Silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Oke, Ibu beri waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Ya, Bu. Jangan lupa dibaca juga modul handout yang sudah Ibu bagikan. Oke. Oke, lalu kalian melakukan analisis. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan kepada Ibu. Nanti akan Ibu bantu. Oke, baik, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah selesai, oke. Sekarang Ibu mau minta tolong dong satu orang dari satu kelompok saja yang presentasi. Jadi kelompok lainnya nanti menanggapi ya kelompok yang sudah presentasi. Boleh perwakilan. Ayo siapa? Ke kelompok 2 sudah siap? Ya, Bu. Bagaimana kelompok 2? Oke, silakan. Boleh siapa yang mau presentasi? Desi, silakan Desi presentasi. Oke, Ibu stop share ya, lalu Desi yang share screen. Ya, Bu. Oke, silakan. Loh, Desinya ternyata menghilang. Boleh yang lain dibantu? Ayo, siapa yang mau presentasi? Ya, Bu, sebentar, Bu. Oh iya, silakan Afan. Sebentar, Bu, sedang proses, Bu. Ya. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah, sedang proses. Terlihat atau belum, Bu? Belum, masih proses sepertinya. Oke, sudah terlihat. Sudah ya, Bu. Ya. Jadi saya coba presentasikan hasil diskusi kami kelompok 2 ya, Bu. Ya, silakan.
dari video yang kami simak dengan terkait masalah banyaknya sampah, kami Bu, mulai dari yang pertama dengan mengurangi pemakaian plastik baik untuk belanja ataupun hal-hal lainnya. Bisa juga dengan memakai ulang barang yang dapat dimanfaatkan atau daur ulang Bu, gitu Bu. Jadi mungkin Oke. bisa juga dibuat untuk kerajinan gitu. Jadi kan botol plastik itu tidak menjadi sampah tapi bisa menjadi hiasan seperti itu Bu. Terus Baik. juga dengan melakukan pilah sampah di rumah Bu, digolongkan menjadi sampah organik dan non organik gitu Bu. Jadi nanti yang untuk yang organik bisa mungkin digunakan untuk pupuk kompos atau dan lain sebagainya Bu. Sedangkan untuk anorganiknya bisa mungkin dijual, mungkin kan ada bisa menghasilkan uang seperti itu Bu, malah justru kalau jumlahnya banyak gitu Bu. Nah, Oke. dari situ kita bisa mulai mengatasi banyaknya sampah di Bu. Itu mungkin hasil diskusi kami Bu yang kami tuangkan dalam bentuk poster ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Afan. Oke, bagaimana tanggapannya dari kelompok 1? Ayo dari kelompok 1 boleh. Melita, bagaimana tanggapannya dari poster yang sudah Afan share? Iya Bu, itu poster yang sudah dibuat Afan sudah bagus, sudah komplit semua Bu, kurang lebih juga sama seperti yang kelompok 1 buat, tapi bedanya hanya tampilannya saja Bu. Oke, baik kalau begitu ya. Berarti untuk posternya Afan ini sudah cukup baik ya. Ya, oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, Afan dan teman-temannya. Ya, ada Fulgentius, ada Desi, Tasa, dan Afan sendiri. Terima kasih sudah membuat poster dengan sangat bagus. Oke. Ya Bu. Baik. Nah, dari hasil presentasi tadi, kalian menemukan kesulitankah saat mencari solusi dari permasalahan yang sudah diberikan? Tidak ya, semuanya Tidak, Bu. ini ya berarti bisa ya. Ya, Oke, Bu. nah Bisa. baik. Jadi Ibu harap nanti poster kalian yang sudah dibuat, baik yang menggunakan Canva atau nanti ada juga yang kalian buat secara manual, itu bisa di-share dengan teman-temannya dari kelas yang lain. Jika menggunakan Canva, bisa di-share di media sosialnya, pasti semuanya main Instagram kan? Iya kan? Oke, boleh tuh di-share di Instagramnya. Jadi save the earth, jadi kita kampanye lindungi bumi kita. Nah, kenapa ya kita harus mempelajari ini semua? Kan tadi sudah dijelaskan di awal ya, kalau ternyata kita itu hidup berdampingan dengan hal-hal itu gitu. Kita hidup berdampingan dengan sampah. Nah, ternyata aktivitas-aktivitas itu banyak sekali yang merugikan manusia. Selain sampah tadi, ada yang lain, yaitu aktivitas pertanian dan juga produksi pangan. Tuh ada yang menyemprot pestisida. Kemudian selain sampah juga ternyata ada hal yang sangat urgent, yaitu penebangan hutan secara liar. Nah, ini juga yang menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang. Jadi banyak orang hutan yang dia kehilangan tempat tinggalnya, bukan hanya karena sampah, tapi karena ulah manusia. Saudara kita ya manusia itu ya. Nah, begitu ya Nak ya. Jadi Ya, Ibu Bu. harap kalian, karena kalian sudah belajar tentang materi ini, kalian bisa lebih bijak dalam menggunakan sampah, bisa lebih bijak dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak merusak lingkungan. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Ya, Bu. Bu. Oke, tidak ada. Bu. Ya, sebelum kita masuk ke poster
tes, Ibu mau minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Boleh, siapa? Boleh Tasa atau Rani? Silakan. Iya, Bu. Oke, silakan Tasa. Jadi kita itu harus tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga Ya. lingkungan. Oke. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kata Tasa. Lalu kita juga harus menjaga lingkungan. Lalu Rani, bagaimana kesimpulan dari Rani? Iya Bu, sama seperti Tasa juga Bu, harus menjaga lingkungan supaya makhluk hidup lain tidak terganggu Bu. Oke, baik, bagus sekali. Jadi intinya kita sebagai manusia itu tidak boleh egois ya, karena kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain. Tidak boleh buang sampah sembarangan, kata Tasa. Harus menjaga lingkungan, kata Rani. Ya, semuanya ya. Jadi semuanya setelah belajar materi ini harus bisa menerapkan apa yang tadi sudah kalian berikan sebagai solusi. Oke, dah. Jadi yang terakhir setelah kita belajar, ayo kita lakukan kuis lagi. Silakan kembali dibuka handphonenya, atau jika ada yang menggunakan laptop, masuk ke aplikasi Quizizz atau di websitenya, kemudian masukkan kode. Kita lakukan post test hanya dengan 3 soal saja. Ibu mau tahu bagaimana pemahaman kalian setelah belajar. Oke, silakan. Ya sudah semua masuk di Quizizz? Sudah Bu. Sudah, Bu. baik. Baik, kalau sudah semua. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, baik. Alhamdulillah ini sudah dapat hasilnya ya, Nak. Jadi, dari pekerjaan yang kalian lakukan hari ini luar biasa sekali, apalagi ditutup dengan kuis yang ada di Quizizz. Ini Ibu sudah dapat hasilnya, perolehan skor terbanyak untuk post test pada hari ini diperoleh oleh Khairul, ketua kelas kita. Tepuk tangan dulu untuk Khairul. Hebat sekali. Nah, semuanya jawabannya sudah benar, tapi Khairul lebih cepat mengklik-klik jawabannya. Luar biasa sekali Khairul. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah alat, bukan alat ya, kita akan membuat sebuah konsep lagi. Jadi ini akan kita laksanakan bersama-sama, sebuah proyek yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan teman-teman dari kelas yang lain. Kita mau membuat eco-brick. Jadi disiapkan nanti alat dan bahannya, kemudian bagaimana prosesnya silakan ditonton di YouTube, kan ada, di internet juga ada. Oke, baik, itu untuk pertemuan di minggu berikutnya. Baik semuanya. Sekarang kita akan tutup pembelajaran kita. Silakan Khairul dipimpin doanya. Baik teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu, sudah selesai semua yang berdoa. Oke, baik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa bahagia. Oke, jangan lupa makan ya. Habis ini kan kita istirahat. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.